Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dika Arfianto, NIM D400180089 dari kelas D, mata praktikum teknik tenaga listrik. Di sini, pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan EUAS dari praktikum teknik tenaga listrik sekaligus berperan sebagai tugas besarnya. Karena NIM saya NIM ganjil sesuai dengan soalnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai motor sinkron dan motor asinkron. Akan dijelaskan lewat video ini nanti. Yang pertama, motor sinkron ini penjelasan secara singkatnya adalah motor yang menggunakan sumber arus bolak-balik atau AC yang menyamakan rotasi porosnya dengan frekuensi arus supply sehingga kecepatan yang dihasilkan adalah sama atau sinkron. Di sini dalam kurung tidak memiliki slip. Sebelumnya akan saya garis bawahi dulu di pengertian ini bahwa motor sinkron ini pada bagian statornya atau bagian yang diam, dia mendapatkan sumber arus bolak-balik atau AC. Sedangkan pada bagian rotor atau bagian yang berputar, dia memperoleh sumber dari sumber tegangan searah atau sumber DC seperti itu. Sehingga saat keduanya nanti bertemu akan menghasilkan medan magnet. Namun sebelum sampai ke sana, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai konstruksinya. Seperti ini adalah konstruksi dari motor sinkron. Di sini terdapat terminal box yang berfungsi sebagai isi dari ujung-ujung kabelnya ya. Kemudian di sini terdapat rotor atau bagian yang berputar. Nah, di sini terdapat yang namanya stator atau bagian yang diam. Kemudian ada kipas pendingin, ada pemutar stator windingnya, kemudian ada driver atau sebagai penyangga atau rangka utama. Selanjutnya, untuk prinsip kerja dari tegangan bolak-balik atau AC di sini, untuk prinsip dari motor sinkron ini adalah yang pertama, sumber tegangan AC atau bolak-balik akan membangkitkan medan magnet pada stator. Kembali lagi ke pernyataan saya yang pertama tadi bahwa di bagian stator dia mendapatkan sumber tegangan AC dan sumber tegangan DC nanti akan diberikan ke bagian rotor. Nah, karena masing-masing mendapatkan sumber sehingga akan membangkitkan yang namanya medan magnet. Dari medan magnet ini tadi, membuat kedua medan magnet ini akan saling tarik-menarik dan menyebabkan rotor berputar. Kembali lagi, karena masing-masing ini memiliki yang namanya medan magnet dan keduanya saling bertabrakan, ibarat kata, otomatis bagian rotor ini akan bergerak seiring dengan tabrakan dari antara kedua medan magnet tadi. Namun, karena motor ini tidak memiliki yang namanya torque caster, sehingga membutuhkan yang namanya prime mover untuk memutar rotor sehingga kecepatannya akan sinkron atau stabil, sehingga terjadinya kopling antara kedua medan magnet. Oke, jadi karena pada motor sinkron ini gerakannya haruslah konstan, maka untuk menyamakan kecepatannya tadi dibutuhkan yang namanya prime mover seperti itu. Sehingga kecepatan yang dihasilkan antara kecepatan putaran rotor ini akan sama dengan stator sehingga tidak adanya slip atau perbedaan kecepatan. Untuk rumusnya di sini ada NS sama dengan 120 dikali F dibagi dengan P. Untuk keterangannya di sini NS sebagai kecepatan serempak atau kecepatan sinkron. Kemudian frekuensinya di sini dilambangkan dengan huruf F dan P di sini melambangkan jumlah kutub perlilitan phase-nya. Selanjutnya adalah motor asinkron, di mana motor asinkron ini adalah sebuah motor listrik dengan sumber arus bolak-balik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dari stator menuju rotor. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggarisbawahi bahwa perbedaan utama antara motor asinkron dengan motor sinkron tadi terletak pada bagian sumbernya. Yang pertama, di sini pada rotor dia tidak memiliki sumber dari tegangan DC. Sedangkan pada motor sinkron tadi dia memiliki sumber tegangan DC seperti itu. Maka untuk menggerakkan rotor agar berputar akan dibutuhkan yang namanya tadi induksi elektromagnetik yang didapat dari mana? Didapat dari stator yang memperoleh tegangan AC seperti itu. Sehingga arus pada rotor nanti akan diperoleh dari perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Nah, untuk konstruksinya seperti ini. Di sini perbedaannya yang tadi terdapat tambahan berupa bearing, belitan stator, cincin hubung singkat, dan yang lain-lain. Untuk fungsinya kurang lebih sama, hanya perbedaannya di sini tidak tersedianya sumber tegangan untuk rotor itu sendiri. Kemudian untuk prinsip kerjanya, di sini motor asinkron bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana stator yang memperoleh sumber AC akan mengalirkan arus ke kumparannya, kemudian akan menghasilkan medan magnet yang akan berputar. Nah, putaran dari medan magnet ini akan memotong kumparan pada rotor sehingga perlahan akan terjadi gerakan pada rotor hingga berputar. Secara simpelnya, rotor di sini tidak memperoleh sebuah sumber.
tidak memiliki sebuah sumber tegangan ataupun sumber arus, namun dia memiliki yang namanya kumparan seperti itu. Nah, dari kumparan tadi ini karena letaknya rotor itu berada di bagian ibaratnya di tengah gitu ya, dia mendapatkan yang namanya induksi elektromagnetik ibaratnya selalu bergerak berputar. Kemudian dari putaran tadi akan menggesek secara perlahan kumparannya, ya sesuai dengan nama induksi elektromagnetik atau yang tadi mengalir istilahnya seperti itu, sehingga arah pergerakan dari rotor ini akan sesuai dengan yang namanya arah putaran medan dari magnet stator. Nah, karena di sini pada bagian rotornya dia tidak memiliki sebuah sumber, dia memiliki yang namanya slip atau perbedaan kecepatan saat terkena beban seperti itu. Nah, makanya untuk rumus persamaannya seperti ini. NS sama dengan 120F dibagi P. Kemudian untuk mencari S ada dengan NS dikurangi NR per NS. Nah, di sini kelihatan jelas bahwa kecepatan serentak dilambangkan dengan NS. Kemudian kecepatan saat beban atau kecepatan rotornya tadi dilambangkan dengan NR. Kenapa ada NR? Dikatakan karena di sini tadi terdapat adanya slip atau perbedaan kecepatan. Kemudian frekuensi dilambangkan dengan huruf F, kemudian dengan P, dia melambangkan banyak kutub. Selanjutnya, masuk ke analisa rangkaian star delta. Rangkaian star delta ini di perbedaannya terletak pada hubungan antara di sini ya, di bagian sininya antara garis sumbernya ini. Bisa dilihat dari rangkaiannya seperti ini. Kemudian untuk analisanya, saat tombol start ditekan, maka kondisi rangkaian star akan aktif dan akan off sesaat dan akan bergantian dengan rangkaian delta. Jadi, semua rangkaian yang akan bekerja adalah rangkaian star terlebih dahulu atau yang disebut dengan belitan motor bintang seperti itu ya. Kemudian sesaat kemudian setelah timernya itu bekerja, dia otomatis akan menggerakkan rangkaian dari motor delta ini dan menonaktifkan bagian motor startnya ini. Sehingga nantinya saat tombol stop ditekan, kedua aliran listrik yang pada rangkaian ini akan terputus seperti itu. Kemudian pengaplikasian motor sinkron. Di sini pengaplikasian motor sinkron bisa diterapkan pada yang pertama, servo motor, air kompresor, robot akuator. Nah, untuk alasannya sendiri secara mendasar penggunaannya karena memiliki kecepatan yang konstan. Kembali lagi, motor sinkron ini identik dengan kecepatannya yang konstan serta memiliki torsi awal yang rendah akibat penggunaan sumber DC. Ingat kan, rotor ini dia memiliki sumber DC sehingga arus atau tegangan yang diberikan itu skalanya itu rendah ibaratnya seperti itu, sehingga torsi awalnya itu pun tidak terlalu tinggi seperti itu. Ini cocok untuk ibaratnya perangkat-perangkat yang membutuhkan torsi awal yang rendah dan kecepatan yang konstan. Selanjutnya untuk pengaplikasian motor asinkron. Di sini bisa digunakan pada fan atau kipas, air pump atau pompa udara. Kemudian yang namanya ada konveyor. Konveyor ini biasanya untuk mengangkat alat berat seperti itu ya. Nah, penggunaannya ini cocok untuk kegiatan sehari-hari ini karena memiliki efisiensi yang tinggi. Karena seperti yang kita ketahui, motor asinkron ini menggunakan sumber AC biasanya 3 fasa yang dimana tegangannya mencapai hampir 380 volt seperti itu. Dan karena penggunaan efisiensi yang tinggi tadi sehingga tenaganya pun bisa dimaksimalkan, dan selain itu perawatannya dan konstruksinya yang kokoh menjadi nilai plus dari motor asinkron ini sendiri. Namun seperti yang kita ketahui dalam motor asinkron dengan motor sinkron terdapat perbedaan yaitu adanya slip atau tidak adanya slip. Selanjutnya adalah contoh soal dari motor sinkron. Diketahui sebuah motor sinkron memiliki kecepatan sinkron sebesar 1500 rpm dan frekuensi sebesar 50 Hz. Berapakah banyak kutub yang dimiliki oleh motor sinkron tersebut? Nah, karena rumus untuk mencari kecepatan sinkron pada dasarnya adalah NS sama dengan 120F dibagi P, maka untuk mencari P atau kutub dengan cara menukar antara NS dengan P-nya. Sehingga P sama dengan 120F dibagi NS. 120 diketahui, kemudian dikalikan dengan frekuensi sebesar 50 Hz dibagi dengan 1500. 120 dikali 50 sama dengan 6000, dibagi dengan 1500 hasilnya adalah 4. Sehingga banyak kutub pada motor sinkron tersebut adalah 4. Selanjutnya, contoh soal untuk motor asinkron. Diketahui sebuah motor asinkron fasa 3 memiliki 6 kutub dan memiliki kecepatan rotor sebesar 1020 rpm dan frekuensi sebesar 60 Hz. Berapakah? Yang pertama, kecepatan sinkronnya, dan yang kedua, slip per unitnya. Oke, saatnya mencari NS. Di sini NS sama rumusnya 120F dibagi P. Di sini sama dengan 120 dikali 60. 60 ini dari mana? 60 ini adalah besar frekuensinya. Dibagi dengan banyaknya kutub, sejumlah 6. Kemudian hasilnya 120 dikalikan 60 dibagi 6 sama dengan 1200 rpm.
Jadi diketahui ya kecepatan sinkronnya sebesar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah besaran slip per unit. Cara mencari slip adalah NS dikurangi NR dibagi dengan NS. NS ini sebagai kecepatan sinkron dikurangi dengan kecepatan rotor kemudian dibagi lagi dengan kecepatan sinkron. 1200 didapat dari hasil ini dikurangi dengan 1020 didapat dari kecepatan rotor. Kemudian dibagi dengan 1200. 180 dibagi dengan 1200 sama dengan 0,15. Jadi slip per unitnya sebesar 0,15 atau dalam persen biasanya sebesar 15% seperti itu. Oke. Jadi untuk slipnya seperti ini. Untuk sebagai tambahan dikit ya, kalau untuk efisiensinya nanti berarti 1020 dibagi dengan 1200 itu nilainya adalah 85%. Jadi pengurangan dari slipnya ini tadi. Jadi motor asinkron ini bekerja dengan efisiensi sebesar 85% dari hasil kecepatan rotornya seperti itu. Oke. Mungkin itu aja mengenai penjabaran dari UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Apabila terdapat banyak kesalahan atau salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.